Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bercerita sedikit tentang sejarah makam dari Ibunda Sunan Giri, Bunyai Dewi Sekardadu yang ada di Gresik, mari kita membaca Fatihah satu kali dan membaca sholawat mengadakan untuk baginda Rasul sebanyak 3 kali dan keturun banyak 3 kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya akan bercerita tentang sejarah makam dari Ibunda Sunan Giri Nyai Dewi Sekardadu yang ada di kota Gresik, yang ada di Kabupaten Gresik. Ini ceritanya. Setelah Kanjeng Sunan Giri selesai menamatkan pelajaran dari Kanjeng Sunan Ampel, beliau oleh Kanjeng Sunan Ampel diutus untuk berhaji. Beliau berhaji, akhirnya disuruh mampir juga ke tempat ayahandanya yang ada di Sumatera, di Samudra Pasai, yaitu ayahanda beliau Sayyidina Syekh Maulana Ishaq. Nah, dari situ beliau berhaji. Dari berhaji beliau akhirnya mampir lagi ke tempat ayahandanya. Jadi tempat ayahandanya ini beliau akhirnya diberi bungkusan yang berisi tanah. Nah, disuruh oleh ayahanda beliau ini untuk tujuannya mendirikan pondok pesantren. Setelah beliau menemukan pondok pesantren, menemukan tanah yang cocok di wilayah daerah Kebumas atau Sidomukti, beliau mendirikan. Nah, setelah itu beliau juga akhirnya meneruskan juga setelah itu, karena beliau ingat kepada ibundanya Nyai Dewi Sekardadu yang ada di Blambangan atau yang sekarang terkenal bernama Banyuwangi. Nah, dalam perjalanan beliau ke sana, ke Blambangan atau Banyuwangi, terus beliau sampai, ternyata ibundanya ternyata sudah meninggal. Nah, ini makanya akhirnya beliau mempunyai suatu keinginan kepada Allah karena kepingin dekat dengan ibundanya, maka beliau berdoa. Nah, beliau sebelum berdoa itu berkholwat dulu agar doanya ini dikabulkan oleh Allah. Makanya beliau akhirnya berkholwat selama 7 hari. Nah, dalam kholwatnya ini akhirnya beliau berdoa agar makam ibundanya ini bisa dipindahkan dengan pondok pesantrennya yang ada di daerah Giri. Nah, inilah akhirnya dengan izin dan ridho Allah, doa dari Sunan Giri atau Raden Paku Muhammad Ainul Yakin dikabulkan oleh Allah atau diijabahi. Makanya akhirnya makam dari ibundanya bisa dipindah, karena makam ibundanya ini di atas bukit atau gunung kecil. Makanya oleh izin Allah makam ini beserta bukit atau gunungnya bisa dipindah dari daerah Blambangan atau Banyuwangi
ke wilayah Kabupaten Gresik. Lah, ini sejarah. Nah, waktu dipindah itu juga Kanjeng Sunan Giri mendapatkan petunjuk diletakkan di daerah juga dengan letak pondoknya dekat dengan letak pondok dari Sunan Giri. Nah ini sejarah dari Bunyai Dewi Sekardado, kenapa makamnya itu ada di Gresik. Nah, dari situ juga Kanjeng Sunan Giri akhirnya berdoa juga mengucapkan terima kasih kepada Allah karena sudah mengizinkan dan mendapatkan ridhonya. Nah, ini sejarah sedikit yang bisa saya sampaikan. Dan apabila ke makam Bunyai Dewi Sekardado, ibunda dari Sunan Giri ini, banyaklah membaca sholawat sebanyak 100 kali. Ini yang bisa saya berikan tentang mutiara ilmu pada waktu di makam Bunyai Dewi Sekardado, ibunda dari Sunan Giri. Dan di dalam makam beliau ini bukan hanya ada dari Bunyai Dewi Sekardado, tapi juga ada di dalam situ ada makam keturunannya dari Bunyai Dewi Sekardado melalui Kanjeng Sunan Giri. Ini yang bisa saya sampaikan tentang sejarah Bunyai Dewi Sekardado. Nah, semoga ilmu ini semoga menjadi bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang seiman. Nah, ini saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.